Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Ahkamul Usrah. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah sampai di bab masa iddah. Hari ini kita membahas tentang al-ihdad atau yang disebut dengan atau pembatasan yang atau ketentuan gitu ya yang dilakukan atau yang dialami oleh perempuan yang sedang mengalami masa iddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yaitu al-ihdad, tentang pengertian apa itu ihdad. Ya, al-ihdad lughatan ma'khudud min al-hadd wa huwa al-man'u. Bahwasanya al-ihdad di sini yaitu al-man'u, suatu larangan-larangan atau batasan-batasan. Jadi yang terjadi pada orang perempuan yang sudah ditalak itu mereka ada ihdad atau ada batasan-batasan tertentu. Misalkan perempuan yang sudah ditalak, maksudnya talak raj'i ya. Talak raj'i dalam masa iddah ada batasannya, tidak boleh dilamar misalkan. Gitu ya. Kemudian misalkan ketentuannya adalah masih tinggal di satu rumah dengan suaminya. Jadi bukan berarti sudah ditalak raj'i berarti dia sudah pisah rumah, tidak. Gitu ya. Maka ini akan kita bahas ya. Wa haddatil mar'atu awi imtana'at 'anil zina wal khibab ba'da wafati zawjiha. Nah, ada yang ihdad itu dikarenakan wafatnya suaminya atau meninggalnya suaminya. Ada yang dikarenakan karena memang pada saat masa cerai atau talak raj'i ya. Itu masa iddah, ada dua toh ya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya itu wajib. Ya, al-muqtadda al-mutawaffa anha zawjuha bi ittifaqil fuqaha. Maka ihdad yang kita maksud di sini adalah ihdad yang dia mengalami masa iddah karena apa? Karena meninggalnya suaminya. Gitu ya. Adapun yang perempuan yang mengalami masa iddah tetapi karena perceraian maka tidak masuk dalam hukum yang akan kita bahas. Jadi ihdad di sini yaitu batasan-batasan atau larangan-larangan yang terjadi karena apa? Karena perempuan tersebut ya ditinggal oleh suaminya. Ya, suami meninggal. Ya. Bahwa hukumnya wajib. Ya, wajib. Wa minal adillah, pertama, hadis Ummu Athayyah. Qalat kunna nanhi an nahidda 'ala mayyitin fawqa thalath illa 'ala zawj 4 ashhur wa 'ashra wa la naktahil wa la natatayyib wa la nalbis thawban ya masbuqan illa thawbun 'asab wa qad rakhasa lana 'inda tuhur ya idza iktasalat ihdana min mahidha fi nabza bin kasat adfarin. Maksudnya apa? Bahwasanya sini jelaskan Ummu Athayyah, hadis dari Ummu Athayyah mengatakan kunna nanhi, kami pernah melarang ya an nahidda 'ala mayyit fawqa thalath, untuk melakukan ihdad ya kepada suatu mayat atau orang meninggal lebih dari 3 hari illa 'ala zawj, kecuali untuk apa? Untuk meninggalnya suaminya. Itu berapa? Arba'ata asyhur asyra, maka 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, kami tidak bercelak. Gitu ya, tidak bercelak artinya maksudnya apa di sini? Itu tidak merias wajah. Wala natatayyib, kami tidak berparfum ya, menspray parfum. Wala natbasauban masbuqan illa 'ala saubil asab. Kami tidak memakai baju-baju pesta, baju-baju glamor, pakai baju-baju baju-baju yang membuat mata pria itu meliriknya seperti itu ya. Ila sabab asal, kecuali baju-baju yang biasa kita kenakan di rumah-rumah, daster, gaun, yang sederhana, tapi tetap menutup aurat dan sopan ketika keluar rumah. Ya. Waqad rakhasa lana 'inda tuhur idza iktasalat ihdana min mahidha ya fi nabda min qisti adfar. Dan
khassalana, kami diberikan rukhsah. Ketika apa? Ketika kami mensucikan diri. Setelah haid mensucikan diri, maka diberikan rukhsah. Gitu. Kemudian ada hadis Ummu Salmah, anna Nabi SAW qala fil mutawaffa anha zawjuha. Nabi Muhammad SAW mengatakan ini kepada orang yang sedang apa? Ditinggal suaminya wafat. La talbis ya mu'asfar min athiyab wala al-mumashaqqah wala halli wala takhtasib maaf wala takhtalib wala taktahil. Kamu jangan pakai baju yang meling-meling ya, yang apa namanya menguning itu maksudnya itu meling-meling, dia ya glamor gitu ya. Wala mumasyaqqah wala hulli, tidak pakai perhiasan, anting, gelang, cincin ya. Wala takhtasib ya, dan apa, jangan kamu wala taktahil, kamu jangan berparfum dan tidak memakai celak atau berhias ya. Wa hadha hukmul ihdad bin nasbi mutawaffa anha zawja wa wajibun bil ijma'. Maka hukum ihdad di sini menjadi wajib. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalkan dia seorang penyanyi, seorang artis, seorang apa misalkan public figure misalkan, dia mau ada di situ ya, yang mau mengharuskan dia untuk merias diri, nanti kita bahas ya. Ini masih tentang berkaitan dengan hukumnya ya. Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi wujubihi al-mutlaq al-ba'in ya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang apa orang-orang yang mutlak bain ya, orang-orang mutlak bain, orang-orang yang diceraikan secara bain ya. Kita pernah membahas talak ada dua ya, rujuk dengan bain. Talak rujuk berarti apa? Talak yang masih ada masa iddah, situ masih bisa rujuk kembali, itu talak rujuk ya. Talak 1, talak 2. Nah, adapun bain ya, itu ada bain sugro sama bain kubro ya. Ada talak nih, talak rujuk sama talak bain. Talak rujuk sudah kita bahas. Talak bain ada dua, bain sugro sama bain kubro. Maka bain sugro adalah bain yang apa, dia bisa menikah lagi ya, dengan syarat akad jadid, akad baru, mahar baru, akad baru sah. Tapi kalau bain kubro, maka apa, karena dia sudah melewati 3 kali talak. Pertama ya, talak yang sah. Kemudian yang kedua, jika dia mau balik lagi ya, mau CLBK gitu ya, cinta lama bersemi kembali, nah maka dia harus apa, maka dia harus menikah dengan orang lain, pria lain ya. Si wanita harus menikah dengan pria lain, kemudian ditalak dengan talak yang sah, masa idah, kemudian balik lagi ke suami yang lama. Itu talak bain kubro. Maka ini talak bain sugro ya, dan talak bain kubro. Apakah ada mutlaqahnya, ada ihdatnya? Maka ini berbeda pendapat ya. Ahaduhuma annahu la yajib alaiha ihdad, wa hadha madhhab Syafi'iyah wa Malikiyah wa qaul min madhhab Hanabilah. Adapun pendapat pertama yaitu tidak wajib melakukan ihdad ya. Wastadul bi hadits Ummu Salmah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'ah muslimah tu'minu billahi wal yawmil akhir 'ala mayyit fawqa thalath illa 'ala zawj arba'ata ashhur wa 'ashra. Ya, maka tidak boleh wanita itu apa, bersedih-sedih ya, mengurung diri di rumah kepada seseorang yang sudah meninggal dengan sahabatnya, orang tuanya, anaknya, adiknya, kecuali pada suaminya ya, yang itu lebih dari 3 hari, kecuali pada suami. Kalau kurang dari 3 hari tidak masalah. Namanya di sini berarti Islam itu memberikan space. Oh, ada waktu berkabung, silahkan berkabung, tapi kamu jangan apa, jangan berlebihan dalam berkabung, kecuali pada suaminya. Kenapa? Karena suami ya, itu ada hubungannya dengan yang namanya talak atau nikah baru lagi, misalkan dia akan menikah baru lagi dan lain-lain. Tentunya ini berbeda ya, apa, rumusan hati itu berbeda gitu. Mungkin ketika kita ditinggal oleh siapa, anaknya mungkin, atau orang tuanya, atau sahabatnya mungkin, atau saudara, kakak, adik ya, di situ ada yang menemani, ada yang ya itu suaminya menemani itu kan ya. Atau kalau dia belum punya suami misalkan ya, ada namanya orang tuanya mungkin, atau mungkin ya ada yang menemani di situ. Nah, tapi kalau ini yang meninggal adalah teman hidupnya ya, maka Islam memberi space, memberi jarak ya. Ada pembedaan di sini, 4 bulan 10 hari itu. Dan
yang lainnya itu adalah ya makna yang lainnya itu dia memberikan space untuk move on. Misalkan jika dia ingin menikah lagi, dia berikan space 4 bulan 10 hari, tunggu dulu. Jadi masih masa berkabung. Ada cowok yang mau datang, wah suaminya meninggal, dia langsung langsung ini kan ya, ngejar gitu ya, ngebet gitu. Maka ya sudah, ditunggu dulu sampai 4 bulan 10 hari. Kenapa? Untuk menghargai dia, berikan ruang dulu, space dulu. Seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, annahu yajib 'alaiha wa hadza madhhabul Hanafiyah wa qul fi madhhab al-Hanabilah. Ya, bahwasanya pendapat yang kedua yaitu wajib, madhab Hanafiyah, madhab Abu Hanifah. Ya, wa 'ala dzalika bi annaha mu'tadah ba'in min nikah falazimuha ihdad kal mutafa an zawja li anna iddah tahrumun nikah wa fahurimat dawa'ihi. Nah, mereka menyambungkan bahwasanya kalau yang satu hanya mengambil dari dalil doang. Oh, dalilnya adalah untuk mutawafa'an hazal juga, untuk apa? Untuk yang meninggal suaminya. Nah, pendapat yang kedua melihat, oh ini kenapa disyariatkan ihdad? Kenapa ihdad untuk laki-laki suaminya berbeda dengan ihdad untuk lain? Gitu ya. Kenapa disyariatkan ihdad hanya untuk laki-lakinya saja? Maaf, hanya untuk perempuannya saja, istrinya saja yang meninggal suaminya. Lah kalau kebalikannya gimana? Perempuan istrinya meninggal suaminya, apakah nggak ada ihdad? Nah, maka ada yang dibalik itu nih, menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan, oh ini ada sesuatu yang dibalik itu. Kenapa laki-laki ketika meninggal, ya suaminya ketika meninggal, perempuannya diberikan ihdad? Nah, sedangkan ketika istri yang meninggal, suaminya kan diberikan ihdad, hukum ihdad tidak ada. Nah, pasti ada korelasinya. Itu apa? Dengan namanya di sini dijelaskan. Ya, bi anna mu'tatal ba'in bin nikah faliman ihdad kal mutafa'an li anal iddah tahrumun nikah. Oh, ihdad diharamkan menikah. Ya, diberikan space untuk move on dan lain-lain. Ya. Iddah juga diharamkan menikah. Ada sambungan korelasi di sini. Sama-sama diharamkan menikah, ada garis merahnya. Nah, ketika sama-sama diharamkan menikah, maka juga sama-sama juga faktor-faktornya juga sama. Gitu. Faktor dari masa iddah apa? Ada meninggal mutawafa'an zawjah, meninggal ditinggal suaminya, dan yang kedua yaitu dikarenakan talak. Maka ihdad pun begitu. Gitu. Ini fikih itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya membahas fikih, baca misalkan dalilnya ini selesai. Ya, kita kayak baca koran, selesai sudah. Tapi kalau kita paham kenapa ulama berpendapat seperti ini, ya, apa faktornya? Kita gabungkan, kita crashkan. Ya. Maka yang terjadi bukan hanya kita mengambil perdebatan argumentasinya, tapi apa? Tetapi yang terjadi adalah kita seakan-akan mengasah otak kita. Oh, seperti para ulama berpikir dahulu. Gitu. Kita jangan cuma baca perbedaan pendapatnya aja. Kalau hanya perbedaan pendapat itu anak SMA pun bisa. Kita hafalin berbeda, itu anak SMA pun bisa. Tapi kalau kita melihat dari sisi POV-nya ya, POV ulama, kenapa Abu Hanifah itu mengambil seperti itu? Ya. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan seperti ini. Kenapa ya? Oh, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik ya, itu mengambil dari dalil. Dalilnya adalah hadis. Gitu ya. Dalilnya adalah hadis. Adapun di mazhab Abu Hanifah bukan berarti dia tidak atau anti hadis, tidak. Tapi mazhab Abu Hanifah kalau ada dalil Al-Qur'an di situ, maka kita fokus dulu di Qur'an. Oh, sudah jelas Quran seperti ini, baru kalau Qurannya itu kurang misalkan ya, tentang teknis apa, baru ambil dari hadis. Tapi kalau Quran sudah mengambil hukum seperti ini, sudah selesai, maka hanya diambil dari Quran. Adapun hadisnya sebagai tambahan-tambahan saja. Seperti itu. Nah, ini pun sama. Dalil masa iddah itu ada di dalam Quran. Ya, wal mutalaqat ya tarbasna bi anfusihinna salasata quru sampai akhir. Dalil masa iddah ada di dalam Quran. Lah kemudian ada tentang syariat ihdad.
maka apa? Yang diambil dari Quran dulu. Karena Quran itu adalah kunci utamanya gitu lah ya. Dalam madzhab Abu Hanifah, Quran itu sumber utama. Kalau nggak ada Quran, mentok nggak ada Quran, baru diambil dari hadis. Adapun dari madzhab Imam Syafi'i misalkan atau Imam Malik, ya Quran memang sumber utama. Tapi kalau tidak ada secara tersirat atau tersurat, sudah termaktub sudah nggak ada, maka diambil dari hadis. Kalau hadisnya kuat, sahih, maka itu bisa menjadi apa? Bisa kita ambil hukumnya gitu. Tapi kalau dia madzhab Hanafi tidak. Kalau ada Quran dan sudah dicantumkan, maka kita harus ambil dari Quran dulu. Gak bisa kita ngambil dari hadis. Walaupun hadisnya sahih, kuat tidak. Ya, gitu. Itu salah satu ya cara perumusan fikihnya. Tapi yang jelas nanti ya banyak sekali, misalkan ada madzhab Abu Hanifah mengambil dari hadis, itu bisa saja. Ya ini hanya gambaran aja, gambaran loh kenapa ya ada perbedaan pendapat seperti ini. Itu hanya gambaran saja, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, wali anal ihdad innama wajaba al mutafa'na zawja li fawatin nikah. Ya kan sama. Mereka mengambil sama ternyata. Ya. Ihdad terjadi kenapa? Karena pemutus hubungan pernikahan. Masa idah terjadi kenapa? Karena ada putusan hubungan pernikahan, maka sama. Maka dari itu hukum ihdad, karena tidak ada dalam Quran hukum ihdad, maka apa? Hukum iddad disamakan dengan hukum masa iddah. Gitu. Hukum iddah dijelaskan dalam hadis. Tapi mereka tadi karena sangat ya, Quran dulu ada nggak Quran? Oh, Quran ada baru. Ya, sama aja tadi. Ambil dari Quran. Seperti itu. Ya, adapun yang hadis hanya menguatkan saja sebagai tambahan. Maka dari mereka mengatakan hadis-hadis tentang hukum iddad ya untuk perempuan ya itu ya sudah, itu hanya untuk apa, untuk tambahan saja ya. Jadi inilah yang kita maksud dengan apa, perbandingan, bagaimana ulama suruh memikirkan perbandingan seperti ini gitu ya. Nah ini dia tentang hukum ihdad. Lalu sini jelaskan bahwasanya ada beberapa permasalahan tentang ihdad ini. Kalau misalkan dia keluar rumah untuk misalkan untuk belanja, untuk ke mall, untuk apa? Ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak ada masalah. Jadi ihdad, dalam masa ihdad, dia keluar rumah untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada masalah. Ya. Termasuk di antara kebutuhan sehari-hari adalah untuk bekerja, menghidupi keluarga. Misalnya dia punya 2-3 anak. Lah kalau dia nggak keluar rumah selama 4 bulan, nggak dapat gaji. Gitu ya. Nggak dapat gaji, maka nggak bisa menghidupi. Maka dari itu, keluar rumah untuk bekerja, itu termasuk dari kebutuhan. Keluar rumah untuk membeli obat, termasuk dari kebutuhan. Keluar rumah untuk membeli sayur, makanan, itu termasuk dari kebutuhan. Ya. Keluar rumah untuk antar jemput anak sekolah, itu termasuk dari kebutuhan. Ya. Yang tidak termasuk dari kebutuhan apa? Keluar rumah untuk ngafe, healing misalkan. Itu tidak. Kenapa? Kalau kita tidak ngafe, tidak healing pun tidak ada masalah dalam siklus kehidupan kita. Gitu ya. Beda kalau misalnya kita nggak jemput anak sekolah. Kan bisa pakai antar jemput. Iya, tapi mungkin finansialnya nggak cukup untuk bayar antar jemput. Maka apa? Ya sudah. Ya. Itu menjadi kebutuhan, kecuali finansialnya cukup dan ada finansial lapang, silakan, mungkin ada solusi lain, menggunakan Grab, menggunakan Gojek, menggunakan antar jemput sekolah, tidak ada masalah. Tapi dia nggak cukup finansialnya misalkan, ya silakan antar jemput anak sekolah ya, seperti itu. Termasuk bekerja, dia misalkan bekerja sebagai customer service atau sebagai resepsionis yang mau mengharuskan dalam pekerjaannya itu apa, merias diri. Ya, emang ada sekarang pekerjaan resepsionis tidak merias diri, sangat jarang. Saya yakin semua pada merias diri, pada pakai parfum apa. Dia kerjanya adalah sales. Ya. Mungkin ada beberapa ustadz yang ekstrim, maka sudah cut pekerjaannya, itu pekerjaan yang haram. Iya. Tapi tidak semudah itu, tidak semua masyarakat itu memiliki pemahaman, tingkat derajat pemahaman agama yang sama. Tidak semuanya. Ya.
Apakah SPG di sana, atau resepsionis misalkan, atau mungkin ya customer service misalkan, atau front desk di sana itu nggak ada yang muslim? Banyak sama mereka yang muslim. Ya, jangankan di Indonesia, di Arab Saudi yang bagian-bagian Riyadh pun banyak sana yang non muslim, yang menjadi pekerja seperti itu. Gitu ya. Bukan mereka itu tidak, tapi apa? Ya, seperti inilah kehidupan sekarang. Ya, kehidupan sekarang seperti ini, gitu. Ya. Dan tingkat pemahaman agama mereka mungkin tidak sama dengan tingkat pemahaman agama para ustadz, gitu ya. Nah, mereka sudah terjun seperti itu, maka yang kita ambil adalah apa? Kita mengurangi mafsadah dulu, baru, ya toh, sebagaimana di dalam kaidah usul fikih. Kita mengurangi mafsadah. Kalau ada mafsadah yang lebih besar, maka itu kita kurangi dulu. Ya, itu dia. Nah, maka dari itu, sini kita lihat, kalau dia keluar dari pekerjaan, apakah langsung mendapatkan pekerjaan baru? Apakah tadi para ustadz itu menjamin dia langsung mendapatkan pekerjaan baru? Tawakal ala Allah, ya kan? Tawakal aja sama Allah, pasti Allah kasih. Tapi realitanya tidak semudah itu. Ya, realitanya tidak semudah itu. Allah menjadikan dunia itu imbang, ada faktor sebab, ada akibat, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada miskin. Ya, tidak semua yang dari hitam langsung jadi putih. Gitu toh? Iya. Ada di seluruh rentetan sebab akibat dan lain-lain, siklus kehidupan lah. Nah, maka dari itu, ya, bagaimana kita mencari solusi? Cari solusinya adalah kita lihat dia bekerja untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya. Gitu ya. Uangnya digunakan untuk kehidupan dirinya. Kalau dia putus langsung gara-gara dan ini dia putus, kayak apa? Resign. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia nggak dapat gaji, nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Lah, lalu dia dapat uang dari mana? Oh, bisa jualan apa? Kan tidak semudah itu jualan dan lain-lain. Ya, maka dari itu tidak perlu mengundurkan diri. Ya, tidak perlu mengundurkan diri. Ya, tetaplah, jika misalkan dia punya peluang, silakan bekerja di tempat lain jika ada peluang dan tidak mengganggu apa? Ya, siklus kehidupan mereka, gitu ya. Misalkan yang tadinya kalau dia kerja di tempat A dia bisa beli susu dan lain-lain, gara-gara dia pindah desain di tempat B nggak bisa beli susu, mepet sekali. Nah, itu kan mengganggu berarti. Ya, maka apa? Selama itu tidak mengganggu, maka silahkan cari pekerjaan yang lebih layak, lebih bagus. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah berikhtiar dia tidak bisa, yang penting ada ikhtiar dulu. Nanti Allah yang ngasih nilai. Ya, kalau dia sudah berikhtiar dia nggak bisa meninggalkan pekerjaan tadi, misalkan dia adalah customer service bank atau dia adalah apa, ya, maka silahkan bekerja. Ya, silahkan bekerja sesuai dengan SOP-nya. Misalkan dia seorang front desk hotel, silahkan bekerja sesuai dengan SOP-nya. Kemudian setelah dia sudah selesai dalam pekerjaannya, maka silahkan dihapus, ya, tidak perlu kemana-mana, langsung pulang. Jadi kita mengambil akhafudul dararnya itu ya, itu langsung pulang, silahkan, tidak perlu kemana-mana, langsung pulang, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bisa untuk mengalihkan pekerjaannya ke tempat lain, itu silahkan dan lebih baik, gitu ya. Oh, saya bisa, saya resign dan saya misalkan buka usaha sendiri, silahkan, dan itu lebih baik. Tapi dalam realita tidak semudah itu, ya, seperti itu. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, insyaallah di pertemuan depan kita libur karena Idul Adha, ya.